Tujuan dari penerimaan uang agar perkara tersebut diputus konselat dan hal ini menjadi nyata ketika pada tanggal 19 Maret 2025 perkara korporasi minyak goreng telah diputus bebas, diputus konselat oleh Majelis Hakim. Ya, kalau melihat seluruh rangkaian kejadian dalam beberapa waktu terakhir ini, memang nampaknya dunia peradilan kita itu kan, saya minta maaf harus mengatakan sudah sangat busuk gitu ya. Tentu ini merupakan satu kesalahan yang betulnya tersistem ya, artinya memang berjalan seperti ini. Jadi ini memang bagian dari bagaimana peradilan kita sudah demikian degradasi ya, atau mundur, atau dapat dikatakan tidak lagi mencerminkan tujuan dari keadilan yang dituntut di pengadilan. Selamat malam. Wajah peradilan kembali jadi perhatian. Kasus dugaan korupsi kembali menjerat sejumlah hakim di negeri ini. Ketua dan 3 hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga menerima suap terkait pengurusan perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah. Ini bukan yang pertama. Sebelumnya sejumlah hakim di Pengadilan Negeri Surabaya juga terjerat kasus yang sama. Mereka diduga menerima suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. Kasus ini menyeret mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar. Penyidik Kejaksaan Agung menemukan uang dan emas batangan senilai 1 triliun rupiah di rumah mantan petinggi MA ini. Mengapa kasus korupsi yang menjerat para penegak hukum terus terjadi? Apakah para hakim ini beraksi sendiri atau ada jaringan besar yang mengorkestrasi? Inilah Satu Meja The Forum, lagi-lagi jual beli perkara, mafia hukum merajalela. Kasus ini bermula saat Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka kasus dugaan suap terkait putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kejagung menyebut bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nurianta alias MAN, diduga menerima 60 miliar rupiah dari tersangka Marcella Santoso, yang merupakan kuasa hukum perusahaan. Setelah menerima uang, bila dirupiahkan sebesar 4,5 miliar tadi, oleh ASB dimasukkan ke dalam goodie bag, kemudian setelah keluar dari ruangan, uang tadi dibagi kepada 3 orang, yaitu masing-masing ASB sendiri, kepada AL, yang keduanya sebagai hakim anggota, dan juga kepada DJU. Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, ikut angkat bicara terkait kasus ini. Mahfud menilai kasus yang menjerat Ketua PN Jakarta Selatan ini menciderai kepercayaan publik dan wajar jika ada pertanyaan besar terkait integritas para hakim. Permainannya itu melibatkan bukan hanya lagi perseorangan oknum yang diam-diam, tapi kalau melihat kasus terakhir ini kan sudah melibatkan banyak orang di sebuah instansi. Oh, ini integritas hakimnya. Saya kira integritas hakimnya mulai dari pimpinan sampai ke bawah. Kalau pimpinannya punya integritas, tidak akan terjadi hal yang seperti ini. Integritas untuk berani melakukan penataan. Pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih menyebut Kejaksaan Agung harus menegaskan bahwa ada tindak pidana pencucian uang dari kasus suap para hakim. Jadi sekaligus disampaikan untuk menjerakan, supaya mereka takut ya, karena kalau dengan undang-undang korupsi itu yang kita lihat pidananya bisa ringan, kemudian penyitaannya tidak terlalu kuat. Tetapi kalau juga dikaitkan bahwa yang dilakukan para hakim yang menerima suap itu juga dia melakukan pencucian uang, yaitu dengan membelanjakan dan sebagainya. Yang itu ancamannya adalah maksimum 20 tahun dan akan ditelusuri kemana saja, termasuk ke keluarganya. Itu akan membuat mereka secara moral itu mereka akan
takut atau orang-orang yang potensi itu akan takut. Sebelumnya, kasus jual beli kasus yang juga jadi sorotan adalah kasus Ronald Tanur yang sempat divonis bebas dalam kasus penganiayaan yang menewaskan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, pada Juli 2024. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, 3 hakim menyatakan bahwa Ronald Tanur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan. Keputusan hakim yang membebaskan Ronald menimbulkan kecurigaan keluarga korban dan publik. Hingga akhirnya, proses ini berujung penangkapan 3 hakim PN Surabaya yang menerima suap dari pengacara Ronald Tanur dan ibunya. Kasus Ronald Tanur juga berujung dengan terungkapnya kasus mafia hukum lainnya yang menjerat ex-pejabat Mahkamah Agung, Zarof Rikar. Sebagai pejabat MA, Zarof memiliki uang tunai dengan jumlah yang sangat fantastis, senilai 920 miliar rupiah di rumahnya. Kasus demi kasus yang menjerat hakim, pengacara, hingga penegak hukum lainnya harus ditangani dengan serius. Menuntaskan kasus ini mungkin tidak akan sepenuhnya menghilangkan praktik jual beli perkara yang bisa saja terjadi. Tapi setidaknya publik harus diyakinkan bahwa penegakan hukum di atas segalanya dan praktik jual beli perkara tak boleh dianggap biasa saja. Lagi-lagi jual beli perkara mafia hukum merajalela adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Bang Harli Siregar. Malam, Bang Harli. Di sebelah kanan saya ada anggota Komisi Yudisial Binsyad Gaddafi. Malam, Gaddafi. Lalu ada praktisi hukum Saur Siagian. Malam, Bang Saur. Dan ada Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Profesor Hakris Tuti Hakrisnowo. Ya, malam Mbak Tuti, melalui sambungan Zoom sudah ada anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. Malam, Bang Hinca. Selamat malam Mas Budiman, selamat malam teman-teman semua. Oke, baik Bang Hinca. Saya ke Pak Harli dulu. Pak Harli, bisa diupdate perkembangan kasus 4 hakim di Pengadilan Negeri Jakarta sampai sekarang seperti apa? Baik Mas Budiman, jadi dapat kami sampaikan bahwa saat ini sudah ada 17 orang saksi yang sudah diperiksa. Oke. Dan dari 17 ini 8 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. 8 orang? 8 orang. Jadi yang pertama ada 4, kemudian 3, kemudian 1. Oke. Kemarin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sekarang penyidik sedang fokus bagaimana melihat supaya peristiwa ini lebih terang dari peran masing-masing tersangka ini. Nah, jadi masih seputaran karena tersangka juga bisa diperiksa sebagai saksi. Ya. Kan? Nah, jadi saksi yang 17 ini terus digali untuk apa? Untuk mendudukkan pada porsi yang sebenarnya. Oke. Nah, yang ketiga bahwa tentu ke depan penyidik juga sedang membuat rencana operasi ke depan. Rencana operasi untuk? Ya, operasi penyidikan. Oke. Ya, dalam arti melakukan pemanggilan terhadap para saksi dan pihak-pihak mana saja yang dianggap bisa membuat lebih terang dari tindak pidana ini. Oke. Ada yang mengkaitkan kasus Selatan ini dengan kasus di Surabaya. Apa sebenarnya kaitannya? Jadi begini, Mas Budiman. Kami kan menangani perkara terkait dengan perkara di Surabaya. Oke, kasus Ronald Tanur ya? Ya, Ronald Tanur, ZR, ya, dan lain-lain. Nah, kami juga kan melakukan upaya-upaya penggeledahan dan penyitaan sebagai bagian dari penyidikan. Ya. Nah, dalam upaya penggeledahan dan penyitaan itu kita juga menemukan berbagai barang bukti, termasuk barang bukti elektronik. Barang bukti elektronik? Barang bukti elektronik. Dalam kasus Surabaya? Dalam kasus Surabaya, kasus ZR. Zarof Rikar? Ya. Okay. Nah, dari salah satu barang bukti elektronik, ya, kita menemukan bahwa ada informasi, ada catatan terkait dengan penanganan perkara yang dikaitkan dengan MS. MS itu dalam kasus yang di Pengadilan di Jakarta Selatan? Yang sekarang? Ya, yang sekarang. Ya. Okay. Nah kemudian, bagi kami selaku investigator tentu kan melakukan kajian terhadap ini. Apa sih peran MS ini? Seperti apa dia? MS ini advokat ya, Merisa ya? Ya, okay. Nah profilnya seperti apa dalam kaitan ini. Nah tanggal 19 Maret ya 2025 ada putusan onslah
Ada putusan olah, oke. Onslah terkait dengan tindak pidana korporasi sebagai terdakwa. Udah? Nah, ini juga kita analisis. Kenapa harus onslah? Nah, tentu setelah kita analisis ada kaitan MS di situ. Oke. Nah, lalu posisi MS di onslah dengan yang kita temukan di barang bukti itu menjadi ada klub, lalu penyidik melakukan upaya penggeledahan di tempat. Penggeledahan di tempatnya MS itu, MS. Melisa. Ya. Oke, terus Nah, di situ? Di situ ditemukan catatan terkait bagaimana supaya perkara ini bisa onslah. Oke. Yang terkait dengan korporasi. Dan kemudian terbukti onslah. Ya onslah, Oke. karena kan tanggal 19 itu sudah ada putusan. Sudah ada onslah. putusan. Iya. Nah, dari situlah maka penyidik berkeyakinan bahwa MS ini termasuk aktor dari peristiwa ini. Oke. Karena ada catatan-catatan terkait bagaimana ini supaya onslah. Nah, lalu inilah yang dikembangkan sampai pada hari ini 8 tersangka itu ditetapkan. 8 tersangka itu 4 hakim. 4 hakim, Oke. 2 2 advokat. advokat, 1 panitra, 1 panitra. dan 1 legal korporasi. Legal korporat. Ya. Nah, dari temuan 60 miliar yang disebut-sebut, ini uang dari siapa? Nah, jadi Mas Budiman, itulah sekarang yang juga sedang didalami, dikaji oleh penyidik. Nah, sampai pada penetapan tersangka kemarin, karena dia dari legal corporate, menyatakan bahwa, nah, itu dari yang bersangkutan. Yang bersangkutan itu dari legal corporate, Yang MSY. MS itu. Ya, karena kan kalau kita runut MSY, kemudian ada AR, kemudian ada MS, kemudian ada WG, kemudian ada MAN, baru kepada majelis. Nah, seperti itu dia rangkaiannya kan. Yang paling atas di MS itu. Ya, artinya AR ketika berkolaborasi, bekerja sama dengan WG, tentu pertanyaannya dari mana uangnya. Nah, WG ini Wahyu Gunawan, ya, panitra. panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jakarta Utara. Nah, jadi setelah mereka berkolaborasi, ya tentu ada sumbernya bukan dari AR, karena AR ini kan advokat. Nah, MSY sekarang. Nah, terkait dengan pertanyaan Mas Budiman, itulah yang oleh penyidik akan dikaji MSY ini dari mana? MSY itu adalah legal corporate ya. Corporate. Dari mana sumber? Sampai sekarang berhenti di situ ya. Ya, sampai sekarang masih berhenti di Oke, situ. kalau mobil-mobil Ferrari dan lain sebagainya itu mobil siapa? Kita sita dari AR. AR itu advokat, Ya, yang temannya MS. namanya MS itu. Ya. Dan itu apa kaitannya dengan perkara ini sebetulnya? Nah, jadi begini, Mas. Penyidik sekarang kan proaktif. Ada 60 miliar. Ini sedang kita dalami apakah ini merupakan hasil kejahatan. Ya. Ya. Nah, kemudian kita mengacu kepada kalau tidak salah ketentuan pasal 17 ya, Undang-Undang 3199 bahwa selain daripada pengenaan pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang diatur di dalam pasal 2 dan seterusnya, bisa dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 18. Oke. Ya, Prof, ya, nanti Prof bisa menjelaskan. Nah, pasal 18 itu mengatur di situ, artinya dalam kaitan dengan uang pengganti, dalam kaitan dengan pengembalian pemulihan hak-hak negara. Nah, itu kita lakukan. Oke. Bang Harli, kalau uang 60 miliar itu sudah ada barang buktinya memang? Kalau terkait uang 60 miliar, kita kan sudah menyita juga dari para tersangka ini. Yang jumlahnya 60 miliar? Ya enggak dong, karena 60 miliar kan bisa saja udah menguap kan. Udah menguap dulu? Iya. Oke. Nah, tapi kita sudah menyita dari beberapa tersangka, misalnya MAN. MAN itu kita temukan waktu digeledah, itu ada 1 miliar lebih. MAN itu Ketua Pengadilan di Jakarta Selatan ya? Iya. Muhammad Arif ya? Nah, Oke. Kemudian dari beberapa tempat, ya termasuk dari MS, termasuk dari hakim lainnya, kita juga menyita sejumlah uang, baik dalam bentuk mata uang asing maupun. Oke. Apa kaitannya kasus ini dengan kasusnya Zahra Fikar? Itu yang saya sampaikan tadi, Mas Budiman, bahwa kami kan menangani perkara ZR. Udah? Ya. Nah, di situ kita temukan ada barang bukti elektronik. Oh, yang tadi? Iya. Oke, di MP itu. Yang mengkaitkan ada peran MS dalam penanganan perkara. Itu.
peran MS ya, bukan peran ZR ya? Enggak, peran MS. Peran MS. Iya. Lalu, nah ya kita kan analisis ini siapa semua kan BBI itu kan kita forensik, ya kan kita pelajari, kita analisis, kita baca, ya kan pihak-pihak terkait ini. Nah sampai kepada adanya putusan yang onslah. Putusan onslah itu. Iya. Dan itu sampai sekarang memang uang itu masih belum sampai kepada baru pada datang pada MS itu ya, MSA ya, legal corporate kan bernisi uang itu mengaku dari sana kan? MSY ya? Ya. Baru di situ. Baru dari situ sumbernya mengalir begini. Mungkin ya memang dari situ aja ya. Nah itu yang nanti harus kita dalami. Apa memang misalnya nih, kalau saya MSY, masa saya 60 miliar saya kasih uang, kepentingan saya apa? Oke. Ya kan? Nah, tapi kan secara hukum kan harus hitam putih, kan harus bunyi. Ya kan nggak boleh pakai perasaan. Oke, ya. baik. Saya akan tanya pada Saur, ketika uang itu hanya saat ini masih diakui dari legal corporate, sejauh mana kemungkinannya setelah jeda berikut ini? Karena saya melihat Kejaksaan Agung sendiri pada tahap tertentu tidak berani lanjut ya. Paling yang tertangkap pertama aja atau tertangkap tangan, lalu yang di atasnya lagi tidak dilanjutin. Tidak lagi mencoba, misalnya seperti kasus Zaruf itu. Kan dulu dia disebutkan melibatkan banyak orang karena katanya ngurus perkara selama 10 tahun. Coba sekarang di pengadilan hanya dia sendiri yang muncul gitu ya. Tidak ada pelaku lainnya, tidak disebut. Nah menurut saya, menurut analisis teman-teman ini banyak kemungkinan tuh banyak yang masih disimpan oleh Kejaksaan Agung. Dan Mahkamah Agung sekarang mungkin banyak kartu-kartu trufnya yang dipegang oleh Kejaksaan Agung dan itu mungkin akan terus dibuka ya sedikit demi sedikit. Oke, itu tadi pernyataan dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Bang Saur, sebagai praktisi hukum, Anda mencium ada sesuatu yang janggal nggak sih dalam kasus pengadilan Jakarta Selatan ini? Iya, sebelumnya kita apresiasi Kejaksaan Mas Budiman karena secara psikologis sesungguhnya, Prof, kalau kita di pengadilan, tempat duduknya jaksa itu di bawah hakim. Biasanya ya prosesi untuk masuk pengadilan itu kepada hadirin yang mulia akan masuk, silakan berdiri termasuk jaksa. Nah, kali ini mereka menangkap jaksa, Prof. Gitu. Menangkap hakim. Menangkap hakim. Maksud saya, kenapa saya penting untuk kita mulai dari sana, Mas Budiman? Karena saya terus terang, di samping kejaksaan yang sangat luar biasa, juga media, wartawan. Dugaan saya, mungkin Pak Hari pasti bisa jawab. Teman mereka berjuang untuk mengungkap ini adalah media. Dugaan saya, karena kemarin saya live dari sana, kenapa dibuat display supaya akses daripada media bisa mencari informasi. Nah yang kedua Mas Budiman, pertanyaan Mas Budiman, pasti tadi teman-teman kaya sudah membuktikan ternyata dua pengacara yang kita dengar-dengar ini tidak ada di putusan. Tidak ada di putusan. Tidak ada di putusan. Jadi resmi. Judulnya Mas Budiman ini adalah mafia hukum jual beli, ini sudah terkonfirmasi. Oleh karena itu Pak Harli, ini katakanlah kami awam. Mewahnya kami ini hanya mengomentari dari awam, Pak. Nggak ada mungkin ceritanya ada 60 miliar dari seorang corporate lawyer, nothing. Itu bullshit lah. Nah problemnya di kita seperti dikatakan oleh Prof. Mahfud, kadang-kadang kalau sudah mengarah kepada oligarki, kita tumpul. Nah kita terus terang Pak Harli, bukan kita pesimis nih Pak. Tapi kita sudah apresiasi. Saya bisa pastikan lalu saya sebagai advokat, tidak akan mungkin di corporate lawyer tuh. Karena apa? Pertarungan saya hitung-hitung yang dari rilisnya Pak Harli ada kurang lebih 16 triliun yang sedang mereka perjuangkan. Kalau 60 miliar, nah ini mah ecek-ecek. Ya? Ini ecek-ecek karena dugaan kan kerugian uang negara. Nah oleh karena ini kita dorong apresiasi Kompas dengan membuat tema ini sebagai Gus. Ada harapan di publik, ini harus tuntas kita tungkapkan. Kalau tidak saya bilang, ini akan makin ke jurang. Bukan saja Mas Budiman terus terang aja. Kadang-kadang kan seperti itu. Kadang-kadang bukan saja dunia, katakanlah hakim jaksa. Kami juga terancam. Kadang-kadang begini. Dalam praktek Mas Budiman, kadang-kadang ada seorang klien. Saya tidak menuduh bahwa 3 korporasi hebat ini adalah penjahat.
Tetapi ini juga korban karena sistem peradilan kita yang sangat rusak. Busuk, Ketika katanya. orang atau busuk, ketika kemudian orang bermasalah, kemudian dia mencari untuk bagaimana memenangkan perkara. Bukan siapa yang jago untuk membahas ini. Apakah ahlinya Prof. Hastuti yang kita ajak, teman-teman Budiman sebagai jurnalis yang juga banyak lawyer yang hebat. Bukan itu yang dicari. Tapi dua nama yang tadi disebut tidak ada di surat kuasa atau di putusan, tapi orang lain. Itu biasa kan? Biasa. Ya kita bilang, kalau kita bilang ya itulah sekarang mafia-mafia hukum yang terjadi. Yang tadi Mas Budiman ada 1 triliun uang di pejabat. Ini salah satu geng tersendiri. Nah, saya mengatakan gini Mas Budiman. Tolong dibantu Prof. Kejahatan yang dilakukan oleh hakim ini menurut saya nggak bisa lagi dikategorikan kejahatan di atas itu. Kenapa? Alasan saya, jual beli itu dimulai atau terlibat adalah pimpinan pengadilan. Pimpinan pengadilan di mana? Di selatan? Di Jakarta Pusat. Waktu itu wakil ketua. Oke. Ya kan? Kemudian yang menangani ini adalah kasus-kasus yang juga menangani korupsi. Prof biasanya Prof tahu karena dia selektif. Hakim yang dipercayakan menangani korupsi Mas Budiman biasanya dari segi integritas itu diharapkan. Ya, Pak KY itu adalah lebih baik. Nah inilah sekarang bermain. Maksud saya Mas Budiman. Ketiga pembagian uang yang tadi rilisnya Pak Kapuspen itu dibagi di bank. Ya toh? Kan bayangan saya begini Prof. Nanti kalau ketahuan nanti di sana gimana ya? Nggak ada lagi seperti itu. Ya, tenang aja lah ya. Dugaan saya Mas Budiman, karena kemungkinan semua sudah bermain, minta maaf ini. Saya kembali bukan sujon. Baik. Karena sudah bermain, toh juga yang lain bermain. Ya Toh. Yang teriak yang nggak kebagian itu. Nggak kebagian, kedua terkonfirmasi dari yang bermasalah cacat dipromosikan ketua pengadilan. Artinya bukan tidak mungkin juga ini bermain mafia. Oke, saya ke Bang Hinca dulu. Bang Hinca, jadi gimana Anda lihat sebagai Komisi 3 DPR yang membidangi hukum ini? Pertama-tama, sejak awal kasus-kasus yang berkenaan atau integritas peradilan ini dari awal sudah kita rekonstruksi sehingga lahirlah Komisi Yudisial. Oke. Kan begitu ya. Ada Komisi Yudisial di sini. Kehadiran Komisi Yudisial untuk mengantisipasi atau mencegah hal-hal seperti ini tidak terjadi. Oleh karena itu, pengawasan baik dari dalam internal Mahkamah Agung maupun dari luar yang kita sebut Komisi Yudisial, baru Komisi 3 sebagai mitranya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menjadi bagian dari itu. Nah, sekarang ketika terjadi kasus ini lagi dan rangkaian rentetan dari Surabaya dan sampai yang sekarang ini membuktikan bahwa pengawasan terhadap power yang begitu kuat dipegang oleh pemegang palu masih tetap jebol oleh suap menyuap dari si berusaha untuk memenangkan perkaranya yang Anda sebut mafia hukum. Nah, oleh karena itu, menurut kita ini dan berkali-kali kita sampaikan ke teman-teman Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk membuat lebih maksimal lagi pengawasan itu. Nyatanya jebol kan gitu. Kalau soal substansinya saya sudah setuju dengan teman-teman yang lain. Sekarang bagaimana mengatasinya kan, mengatasinya itu. Nah, oleh karena itu power yang tak bisa dikontrol jadinya begini. Nah, apalagi ini agak menariknya itu adalah berbedanya itu ada satu di PN Selatan, ada di PN Pusat, ada yang di Jakarta Utara, dan ada pihak yang tidak terlibat dalam perkara gitu. Makin kompleks kan ya? Jadi makin kompleks makin dia. Kompleks, oleh makin karena ruwet. itu, makin ruwet. Oke, baik Bang Davi. Anda kecolongan Komisi Yudisial sebenarnya? Sebenarnya begini, kalau kita telusuri ya, yang paling dekat gitu ya, perkara korupsi di sektor peradilan itu di PN Surabaya ya, ketika ada OTT. Dan setelah OTT 3 hakimnya, kemudian ada penangkapan, penggeledahan dan penangkapan terhadap Zarof Ricard, itu kita kemudian melakukan audiensi lah dengan Kejaksaan Agung. Dan di situ memang pihak Kejaksaan Agung menyatakan bahwa apa yang dilakukannya itu salah satunya terinspirasi dari proses penegakan etik yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap 3 orang hakim PN Surabaya sebelumnya, sebelum terjadi OTT. Jadi bahwa di balik suatu penanganan perkara itu bisa jadi ada penyimpangan-penyimpangan, kerancuan-kerancuan gitu ya, berbagai anomali yang kemudian apabila ditelusuri oleh
lembaga penegak hukum itu mungkin akan terkuak dan terbongkar. Anda mau mengatakan tidak ada kecolongan gitu ya sebenarnya? Sebenarnya kami terus merekomendasikan ya, menganjurkan, menghimbau kepada lembaga penegak hukum, tidak hanya Kejaksaan Agung tetapi juga KPK untuk fokus pada judicial corruption, Mas. Karena memang seperti yang saya sudah sampaikan di forum-forum yang lain begitu ya. Ini ada modus ya yang dijalankan oleh para mafia di judicial corruption ini yang membuatnya memang sulit untuk diungkap. Yang pertama jelas menggunakan perantara. Kalau dalam kasus PN Jakarta Pusat ini, itu perantaranya kan ada 2, WG selaku PP dan kemudian WG MAN. itu PP di utara ya? PP di utara, tapi pada saat kejadian dia PP di pusat. Jadi seperti bus ya, antar kota gitu ya? Betul. Nah kemudian yang kedua itu MAN, selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebelumnya itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat begitu. Nah komoditasnya itu jelas berbeda. Kalau si WG ini adalah untuk memfasilitasi komunikasi dengan pihak-pihak yang berperkara dengan penyuap, sementara kalau MAN ini komoditasnya ya kemudian memfasilitasi komunikasi antara WG dengan hakim begitu. Seberapa urgent Komisi Yudisial melihat kasus Surabaya, kasus Zarok dan sekarang kasus Selatan? Urgen sekali karena itu. Apakah cukup dengan pendekatan ditindak proses penyelidikan atau ada langkah-langkah yang ekstra yudisial? Kalau kami mengusulkan sebenarnya supaya kemudian langkah penegakan hukum itu tetap jadi fokus. Ini perlu detoksifikasi. Dengan cara apa? Dengan cara ya memasifkan semua kewenangan upaya hukum yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum dalam hari ini Kejaksaan Agung maupun KPK. Baik di penyidikan, penuntutan, termasuk apabila bisa diimbangi dengan pemeriksaan LHKPN dan gratifikasi. Baik. Prof Tuti, kalau dari sisi akademisi, tadi Prof Mahfud sempat melihat bahwa ini sudah busuk sebetulnya situasinya. Apa saran Prof Tuti untuk menyelesaikan kebusukan di lingkungan peradilan ini? Ini memang bukan hanya di lingkungan peradilan ya, tapi di lingkungan aparat penegak hukum kita punya PR yang luar biasa beratnya. Beberapa tahun ini kan kita melihat berbagai kasus-kasus yang melibatkan aparatur penegak hukum. Nah sehingga buat saya sebenarnya yang utama adalah dari setiap lembaga penegak hukum ini, misalnya dari pengadilan, Mahkamah Agung, mereka harus melakukan tindakan-tindakan yang ekstraordiner. Mereka sudah punya peraturan Mahkamah tentang kode etik, ya sudah punya aturan tentang rekrutmen, akan tapi ternyata masih jebol. Dan KY memang tidak bisa menangani. Kita punya 10.000 hakim ya, nggak mungkin itu. Akan tapi harusnya mulai dari lembaga itu sendiri. Ya, dan ini adalah satu upaya untuk meningkatkan. Kan Mahkamah Agung punya misalnya waskat, pengawasan melekat yang dilakukan oleh tiap pimpinan dari pengadilan. Nah sekarang kalau pimpinannya sendiri sudah melakukan kejahatan seperti itu, apa yang diharapkan dari bawahnya? Jadi saya harus sepakat dengan Pak Mahfud tadi bahwa pimpinan itu akan memberi contoh kepada yang di bawahnya. Kan di Jawa ada itu, Engarso Sungtulodo dan lain-lainnya itu. Jadi kalau mereka melihat pimpinannya sendiri sudah jelek begitu, sudah busuk, sudah permisif terhadap setiap tindakan suap menyuap, yang di bawahnya kan juga ngikut. Apa saran Prof Tuti untuk mengatasi ini? Yang pertama adalah saya ingat Pak Bismar bilang begini, bagaimana kita mau menyapu kalau sapunya kotor? Oke. Nah itu kan jadi harus kembali lagi melakukan pembersihan di dalam. Nah ini adalah masa yang paling tepat, walaupun sudah terlambat sekian puluh tahun ya, bagi Mahkamah Agung untuk melakukan evaluasi diri. Oke. Jadi mereka harus menetapkan bahwa setiap ada pelanggaran itu harus ada sanksinya. Kenapa saya katakan, ini kan KY sudah memberikan rekomendasi sanksi untuk 3 hakimnya Ronald Tanur. Tapi kan tidak diapa-apakan oleh Mahkamah Agung, sudah masuk proses hukum. Oke. Padahal proses hukum boleh jalan, tapi proses etik harusnya tetap jalan di Mahkamah Agung. Oke, baik Prof Tuti. Saran menarik adalah pembersihan dari dalam. Bagaimana caranya? Kita bahas setelah jeda.
Kita tahu bahwa hakim itu orang yang menegakkan hukum, tapi kalau hakimnya sendiri sudah bermain, ini pada siapa lagi sih kita harus meminta keadilan dan mempercayai keadilan itu ada atau enggak. Bisa menerima suap kayak gini, dan kalau menurut saya ini jadi lampu merah sih, seharusnya udah jadi lampu merah untuk penegakan hukum di Indonesia, karena memang berarti hakim bisa dibeli gitu, dan ini bukan kali pertama, di beberapa kasus sebelumnya terjadi suap, dan saya cukup miris ya ngelihat penegakan hukum di Indonesia saat ini. Ya, ini sangat prihatin ya, membuat kita semua masyarakat umum itu miris begitu. Karena yang harusnya institusi penegak hukum itu harusnya berpihak kepada kebenaran, tapi ini justru berbalik arah begitu. Kalau menurutku itu hal yang disayangkan, karena bagaimanapun hakim itu sebagai penegak keadilan, dan di kasus ini dia sebagai pelaku kejahatan yang seharusnya itu tidak boleh. Ya, pesan saya sebagai masyarakat, jujur kami sangat prihatin, kecewa, karena peristiwa yang melibatkan aparat penegak hukum ini sudah paling sering sekali terjadi. Hampir setiap tahun itu terjadi di negara ini. Jadi kepada Bapak Presiden, ya harus menindak tegas oknum-oknum seperti ini, supaya keadilan itu berlaku untuk semua. Mau tidak pandang bulu apakah dia itu memiliki jabatan ataupun masyarakat kecil, harus berlaku adil. Itu adalah reaksi publik terhadap praktek mafia peradilan yang dilakukan oleh para hakim. Pak Harli, saya ingin bertanya dulu. Uang 1 triliun yang ditemukan di rumah Sahrov Rikar, sekarang itu statusnya gimana ya? Masih menjadi barang bukti, dan Sahrovnya uang siapa itu sebetulnya? Nah, jadi terima kasih Mas Budiman. Terkait dengan penanganan perkara ZR, saat ini kan sedang bergulir di pengadilan. Ya, sudah bergulir di pengadilan. Nah, bahwa ketika penyidik melakukan investigasi terhadap keberadaan uang 920 miliar ditambah 51 kilogram emas, ya. Nah, ini sekarang yang terus sedang kita dalami, kita gali, karena berhenti pada keterangan yang bersangkutan. Nah, ini kan ada dalam penguasaannya. Nah, yang bersangkutan bicara bahwa itu uang adalah? Nah, dari keterangannya bahwa ini kan sejak tahun ada sekitar 10 tahunan kan. Nah, dia mengatakan bahwa ini adalah uang dari hasil penanganan perkara. Itu ya. Tetapi perkara yang mana? Dari siapa? Nah, ini yang terus sedang digali. Nah, sekarang tapi kita kan tidak berhenti. Nah, sekarang terkait dengan perkara bahwa suap dan atau gratifikasi ini sedang bergulir di pengadilan. Nah, nanti tentu kami akan terus berupaya, apakah ada indikasi-indikasi terkait dengan pencucian uang di situ, tentu akan kami ambil langkah-langkah selanjutnya. Jadi setelah ini TPPU. Ya, artinya kami nggak akan berhenti, karena kita kan masih mau melihat bagaimana pertimbangan hakim terhadap keberadaan 920 plus 51 ini. Oke. Ya kan? Oke. Nah, itu dia. Oke, kembali ke Bang Hinca Panjaitan. Bang Hinca, Komisi 3 DPR setelah melihat serial mafia dari kasus Surabaya, kasus Sahrov, dan sekarang kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi Prof. Tutik mengatakan perlu ada pembersihan di lingkungan peradilan. Komisi 3 memandang itu sesuatu yang perlu atau biasa-biasa saja? Ya, saya setuju dengan Prof. ya, gagasan dan ide itu. Dan kita berharap sekali bahwa Mahkamah Agung selain melakukan pembersihan itu dan rotasi yang cepat, juga saya kira KAY juga harus bisa membuat titik-titik tertentu lah. Kota-kota besar yang ada pidana korupsinya, fokus saja di situ. Jadi yang judicial corruption itu untuk betul-betul melakukan pengawasan yang super ketat. Karena tidak semua pengadilan ada pengadilan korupsinya ya. Oke. Nah, dengan demikian, jadi kita fokus saja dulu di situ biar betul-betul efisien gitu. Nah, yang kedua, kepada apa yang disampaikan Prof tadi juga ke Pak Harli ini tentang kita ingin juga dikejar yang oligarki itu, kan tidak mungkin juga hanya si bagian legalnya. Uang itu pasti berasal dari 3 perusahaan besar itu. Nah, yang mau diselamatkannya kan jauh lebih besar dari yang 60 miliar itu. Sehingga publik ingin tahu berapa atau siapa yang melakukan itu. Karena dia melakukan kejahatan yang 2 kali. Satu, kejahatan yang tentang dituduhkan yang sekarang dibawa oleh kejaksaan, yang diputus onslaught. Satu lagi, dia berusaha untuk lepas dari
jeratan hukum itu. Jadi 2 kali dia di situ. Nah oleh karena itu kalau tadi di Ibu Prof menyampaikan itu betul, saya setuju itu, dan pembersihan dengan cepat sehingga Badan Pengawas Mahkamah Agung jauh lebih bergigi mestinya karena KY pernah menyampaikan yang di Surabaya dan Komisi 3 secara terang meminta itu dipecat langsung begitu, tapi juga tidak dijalankan oleh Mahkamah Agung. Oke, baik Bang Hinca. Bung Saur, pembersihan gimana caranya? Satu forum ini digagas atau di hostnya itu adalah Budiman Tanurejo. Sepengetahuan saya yang paling banyak menulis soal korupsi beliau. Nah, tema beliau ini mafia hukum makin merajalela. He and the right to talk about that. Karena dia adalah mengikuti sejarah tentang bagaimana mafia hukum ini. Mas Budiman, terus terang aja. Kalau ada kata busuk, kita udah rusak sistem kita. Iya, tapi nanti bisa terus mau diapain? Pertama, menurut saya, jangan kita gantungkan kepada sistem. Karena yang merampok ini adalah orang-orang. Saya lebih fokus kepada orangnya. Saya malah mendorong begini. Ada katanya 5 pengawasan di Mahkamah Agung. Mulai dari Bawas, KY, kemudian Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri yang sekarang korupsi ditangkap oleh Pak Harli. Kemudian juga masyarakat. Nah oleh karena itu tetapi gini Mas Budiman, nggak juga fair kalau sampah ini hanya kita berikan kepada hakim. Kita lihat tuh mafianya itu juga advokat. Organisasi kami juga udah rusak. Nanti dipecat di sini pihak yang sama juga menerima 3 orang. Ya toh artinya Mas Budiman menurut saya ini harus holistik. Ya, terus artinya adalah organisasi advokat misalnya begini, kalau ada misalnya pelanggaran sama yang dilakukan oleh beberapa teman kita, segera dipecat. Begitu juga kepada hakim-hakim ini, saya bayangkan Pak Harli, ini kasus tolong konstruksinya dihukum sebesar-besarnya, tetapi juga didiskusikan dengan Mahkamah Agung, jangan seperti Pak Narto kita dengar, dia hanya baik. Tetapi kalau baik kepada dirinya, sementara dia ketua Mahkamah Agung, saya kira juga dia gagal. Artinya dia mau tenang sendiri, tetapi itu juga menurut saya juga membuat kerusakan kepada orang lain. Nah, tetapi juga presiden kan sudah kemudian tiap hari pidato. Saya dengar kemarin pidatonya di Turki, saya sedang menyelamatkan negara saya dari jerat korupsi, dan kita dorong juga teman-teman kita parlemen. Ya, kalau Pak Hinca ini kan selalu proaktif. Misalnya, kalaupun alasan reses bersama dengan wartawan, dan yang terakhir Mas Budiman. Saya pikir karena sudah rusak otak kami semua penegak hukum, saya usulkan Pak Harli, semua aparat penegak hukum, hari Jumat itu jangan kerja. Jangan kerja terus Jangan kerja karena kan yang melakukan kerusakan itu kan otak dan hati orang. Pak Budiman. Jadi mereka ini diundang para profesional, cuci otaknya, cuci otak hakim, jaksa, polisi, para pengacara. Karena inilah yang melakukan, sehingga kita harapkan 5 pengawasan ini kan sudah gagal. Karena yang merampok ini adalah orang. Dengan kembalinya zombie-zombie hakim itu, zombie-zombie jaksa itu, zombie-zombie advokat itu, zombie kepolisian itu. Kembali lagi, polisi yang berhati polisi, advokat yang berhati advokat, jaksa yang berhati jaksa, hakim yang berhati hakam. Itulah kutipan daripada Yap Thiam Hien. Baik. Di waktu yang lalu. Bung Davi, Georgia punya pengalaman melakukan pemecatan kepada seluruh hakim dan mengganti yang baru. Apakah ini menjadi sebuah solusi juga bagi Indonesia? Saya rasa itu bisa dipertimbangkan begitu ya. Saya pernah menulis di Kompas, Mas Budiman, soal ini pada saat kasus Zarov Ricard itu meledak begitu ya. Saya kasih judul sengaja hampir robohnya pengadilan kami. Karena sudah roboh. Sudah roboh. Saya mengutip atau meniru judul yang dibuat oleh A.A. Nafis, Robohnya Surau Kami. Inti dari novel A.A. Nafis itu adalah orang soleh jangan cuma sholat ibadah sendiri, jangan cuma jaga musola, keluar amar ma'ruf nahi mungkar. Itu pesan yang saya mau sampaikan kepada Mahkamah Agung. Sekarang Pak Narto, saya rasa semua mengakui reputasinya baik, orang jujur, hakim yang berintegritas. Dan sekarang beliau ada di posisi yang sangat kuat sebagai Ketua Mahkamah Agung. Kekuasaannya luar biasa. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Narto? Menurut saya perlu membentuk kepemimpinan yang solid. Kalau wakil ketua, sekarang sudah ada wakil ketua Mahkamah Agung non-yudisial. Nanti akan dipilih wakil ketua yudisial. Kalau itu dipilih oleh pleno seluruh hakim agung. Tapi selebihnya dari itu,
ketua kamar ya, ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda pengawasan, ketua muda pembinaan itu diangkat dan dipilih oleh ketua. Begitu juga berbagai jabatan eselon 1 di Mahkamah Agung, termasuk kepala badan pengawasan. Dan yang paling penting Mas Budiman, ini para ketua pengadilan negeri dan wakil ketua pengadilan negeri. Ini saya jujur saja, kami di KAI mengecam kasus ini. Kenapa? Ya dikecam terjadi lagi tapi. Betul. Pertama karena memang ini terjadi sesudah ontran-ontran ya akibat kasus di Surabaya dan kasus Darofrikat. Kemudian yang kedua ini terjadi di pengadilan tipikor yang semua hakimnya tersertifikasi korupsi. Dan kemudian ada hakim ad hoc juga di sana. Dan yang ketiga, ini terjadi di pengadilan kelas 1A khusus. Dalam artian di Jakarta, di mana salah satu tersangkanya itu adalah role model dari reformasi birokrasi gitu ya. Kemudian juga semua hakim yang ditempatkan di sana seharusnya adalah orang-orang yang punya spesifikasi khusus. Satu lagi tambahan. Oke, sebentar, Prof. Putih. Ini semua sudah menjadi fakta. Apakah cukup dengan prihatin, mengecam, menyayangkan? Itu kan hanya statement-statement yang tidak berguna sebetulnya. Betul. Jadi memang kita tidak bisa berhenti hanya pada melakukan pengecaman dan keprihatinan, tapi harus ada action. Apa itu, Prof? Sebabnya, yang mungkin? Tadi saya bilang yang tadi adalah pembersihan. Mulai dari evaluasi, tapi ternyata sertifikasi pun doesn't make a difference. Orang yang disertifikasi, jadi secara akademis dia baik, tapi ternyata perbuatannya beda dengan apa yang dia tuliskan di dalam ujian-ujian itu. Jadi memang perlu ada satu model assessment di mana bisa diangkat itu semua yang ada di dalam dirinya dia. Dan ini buat saya memang hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya kompetensi di bidang human resource development ya, dan kemudian mungkin dibantu oleh beberapa orang hukum. Tapi ini adalah salah satu cara untuk menjamin bahwa hakim kita itu memang yang benar-benar memberikan keadilan. Karena sekarang kan itu jauh dari sana. Nah ini yang tadi kita lihat menjadi concern dari semua masyarakat. Kita punya hakim dipilih dengan kaya yang milih dan kemudian dilatih dengan memakan biaya yang sangat besar di pusat-pusat pelatihan Mahkamah Agung, tapi toh ternyata tidak menghasilkan hakim-hakim yang kita harapkan. Lalu bagaimana kemudian menyelesaikan dan memberikan sesuatu yang lebih indah dari kebusukan yang terjadi di lembaga peradilan? Kita jawab setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya akan ke Hinca Panjaitan. Bung Hinca, sebagai anggota Komisi 3 DPR, apa yang Anda mau sarankan ketika mafia itu betul-betul sudah merajalela di lingkungan peradilan? Saya meminta Presiden, sebagaimana juga setelah disampaikan berkali-kali oleh beliau, untuk mengambil langkah tegas, sama tegasnya ketika organisasi hakim meminta lewat Komisi 3 kenaikan gajinya. Dan waktu itu pimpinan DPR membuka teleponnya langsung ke Presiden, dijawab langsung diiyakan untuk menaikkan gaji hakim. Nah artinya itu cepat diresponnya. Ternyata gaji yang dinaikkan pun tak cukup. Maka karena ini juga bagian dari asta-citanya, saya mengusulkan akan minta Presiden untuk mengeluarkan sebuah keputusan darurat dan memerintahkan atau bicara dengan lembaga peradilan untuk khususnya di pengadilan tingkat yang mengadili korupsi mengambil sebuah keputusan yang keras ya atau ketat begitu, kalau menggunakan istilah Prof tadi membersihkan untuk membersihkan hakim-hakim yang menangani perkara kaitan ini. Lebih bagus kita menyiapkan yang baru, yang fresh, yang lebih muda, dan tentu KAI harus punya tanggung jawab tinggi di situ, paling tidak di pengadilan-pengadilan yang menangani pengadilan tindak pidana korupsi. Baik Bang Hinca. Bung Davi, tadi ada pembersihan. Kalau Anda lihatnya gimana? Iya, pembersihan harus dilakukan mutlak. Gimana caranya? Ketua MA sekarang, Pak Narto, pimpin tim.
gitu ya. Pilih hakim-hakim yang bersih, yang mungkin sekarang tidak dapat akses ke tempat-tempat strategis untuk diberi tanggung jawab yang lebih besar. Kemudian pecat semua pejabat-pejabat di lingkungan peradilan yang perilakunya ngawur, yang pikirannya ngawur, yang kekayaannya itu tidak wajar, gaya hidupnya tidak wajar, kemudian mungkin terlibat dengan network hitam yang selama ini sebenarnya sudah cukup terungkap. Kayak juga beberapa kali kasih masukan network hitam semacam apa. Kemudian Pak Narto selaku Ketua MA perlu memimpin hakim-hakim bersih, termasuk hakim-hakim muda yang ada di daerah, termasuk mereka nih solidaritas hakim yang kemarin bergerak dan mereka sudah mengeluarkan pernyataan sikap untuk melakukan pelaporan ya, karena mereka penciumannya itu paling tajam, Mas. Mereka ada di tengah pusaran penanganan perkara. Mereka tahu perilaku dari koleganya yang hitam, yang buruk itu mereka tahu. Minta mereka laporkan sebisa mungkin, kasih bukti, dan KAY siap untuk menampung, untuk menindaklanjutinya dengan langkah-langkah penegakan etik, termasuk berkoordinasi dengan penegak hukum. Bung Saur, ini advokatnya sama rusaknya juga. Betul. Jadi melalui kesempatan ini, hei aparat penegak hukum, para advokat, para polisi, para jaksa dan hakim. Mungkin kau tidak peduli kepada negaramu, nggak apa-apa. Tapi ingat, ketika kau melakukan perusakan hukum dan kamu bawa itu ke rumah, kamu bawa itu hasil kejahatan ke rumah, kau sedang memberikan racun dan kemudian mengkhianati keluargamu. Oleh karena itu, kalau kau sayang kepada keluarga, nggak usah negara. Stop itu. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan rezeki kita yang halal. Itulah yang pantas menjadi sehat keluarga kita. Baik. Prof. Tuti, gimana saran Anda sebagai akademisi untuk mengatasi ini? Saya pikir harus ada tindakan yang luar biasa ya. Memang tadi kita berharap bahwa Ketua Mahkamah Agung dan Presiden, kalau para hakim bisa dalam waktu 2 menit diberikan kenaikan gaji setelah itu Presiden, mengapa masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh Presiden? Jadi harus ada tindakan-tindakan yang konkret dan keras dari Presiden, kalau perlu bikin perpu ya. Karena kalau dengan kepres saya kira tidak bisa menjangkau hanya ke Mahkamah Agung, kan lembaga yudikatif. Yang dibicarakan bersama-sama Ketua Mahkamah Agung. Karena perpunya isinya apa, Prof? Kira-kira? Perpunya tentang pembersihan, evaluasi diri dan penanganan pelanggaran-pelanggaran yang sekarang ini nampaknya tidak terlampau optimal dilakukan. Ya, karena Mahkamah Agung sendiri setelah ada rekomendasi pun banyak berdiam diri. Nah, ini yang harus kita cegah dengan adanya perpu. Jadi Ketua Mahkamah Agung, nih kita permintaan saya Pak Narto dan Pak Presiden, let's do something untuk memenuhi impian kita mempunyai peradilan yang adil, berintegritas dan juga bersih. Oke, baik. Pak Harley, sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, melihat ada kasus Surabaya, kasus Zarofrikar, dan kemudian kasus di PN Selatan itu, kira-kira saran apa sih yang harus diperbaiki dengan begitu manaknya para mafioso di lingkungan peradilan ini? Jadi baik, saya kira ini sangat menarik. Saya mau sampaikan agak panjang ini karena ada waktu 4 menit. Yang pertama bahwa kami mau menunjukkan ada inkonsistensi dalam proses peradilan. Itu dulu yang pertama. Kenapa? Karena kalau kita flashback ke belakang, ada kelangkaan minyak goreng. Lalu kita sidik, orang-orangnya kita bawa ke pengadilan. Lalu pertanggungjawaban terhadap uang pengganti kerugian keuangan negara tidak dapat diminta. Lalu dikatakan ke korporasi. Sekarang korporasi kita sidik, lalu onslah. Artinya kemana kami mau meminta mengawal kepentingan negara? Satu. Yang kedua, bahwa tentu ini menjadi momen bersih-bersih. Momen bersih-bersih bukan hanya ke Mahkamah Agung, tetapi ke kami. Kejaksaan, kejaksaan, advokat, iya. semuanya. Saya tidak mau menuding orang, tapi ini ke kejaksaan. Ya, karena terus terang bahwa setiap hal yang kami lakukan itu menjadi cerminan bagi kami. Supaya terus berubah ya ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, tentu saya sangat setuju bahwa pimpinan unit itu harus menjadi contoh teladan. Karena sehebat apapun sistem, sehebat apapun reformasi yang dilakukan, sehebat apapun pengawasan, mitigasi, bahkan apapun yang kita lakukan, rekrutmen dan seterusnya, tetapi ketika profil dari seorang pemimpin tidak menunjukkan keteladanan, saya kira itu akan menjadi satu dampak yang tidak baik bagi institusi. Saya kira begitu. Oke. Ada mau kasih closing statement pendek? Komisi Yudisial mau melakukan apa? Kita akan memfokuskan ya tadi seperti yang disampaikan Bang Hinca,
pemantauan kita akan lakukan lebih masif, terutama di pengadilan-pengadilan dengan perkara-perkara yang strategis, ya, yang melibatkan profil-profil high profile gitu, kemudian juga yang melibatkan dana atau apapun gitu ya, jumlah uang yang besar dalam perkaranya begitu ya. Kemudian kita juga akan fokus untuk melakukan penegakan etik secara tegas, dan kita coba kemudian lebih ketat lagi mengkaitkan antara kewenangan KAI yang satu dengan yang lain, terutama untuk seleksi hakim agung. Dan ini kesempatan yang baik juga kepada Bang Hinca, kita berharap supaya Komisi 3 DPR itu bisa dari waktu ke waktu menguatkan kewenangan KAI. Kemarin kita sudah ada bicara soal rencana amandemen terhadap Undang-Undang KAI. Baik, Bung Davi, thank you Pak Harli, Bang Hinca, Bang Saur, dan Prof. Hakrisiti Hakrisnowo. Terima kasih, Budiman. Bung Hatta pernah berkata, negara berdiri karena keadilan dan runtuh karena pengkhianatan terhadap hukum. Minggu-minggu ini kita menyaksikan bagaimana hukum dikendalikan. Hakim bisa dibeli, putusan bisa dirundingkan, keadilan dijadikan dagangan. Jika hukum hanya berpihak pada pemilik uang dan kuasa, republik ini sedang menuju jurang kehancuran. Tapi kita tak bisa hanya mengutuk kegelapan. Kita butuh 3 hal dari pemimpin negeri: pembersihan internal menyeluruh di peradilan, komisi etik independen yang bekerja tanpa kompromi, dan biarkan publik yang terus bersuara. Keadilan hanya mungkin hidup jika rakyat ikut menjaganya. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.